Sejak dimulainya era Reiwa, serial Kamen Rider tidak hanya menampilkan rancangan rider yang semakin beragam dan jalan cerita yang penuh kejutan, melainkan juga menghadirkan film dengan tokoh antagonis yang memiliki peranan penting serta daya tarik yang kuat. Para villain dalam film Kamen Rider era ini tidak lagi digambarkan sekedar sebagai musuh yang harus dilenyapkan, melainkan sebagai karakter yang utuh dengan kepribadian khas serta gaya bertarung yang dirancang untuk meninggalkan kesan mendalam. Dan keistimewaan mereka dapat diamati melalui berbagai aspek. Dari sisi visual, kostum para antagonis dirancang dengan detail artistik yang tidak hanya menonjolkan kemegahan, tetapi juga syarat dengan simbolisme yang merepresentasikan karakter maupun tujuan mereka. Sementara itu, alasan mereka menantang rider utama kerap dilandasi oleh motivasi yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar ambisi kekuasaan. Mulai dari dendam personal, ideologi yang menyimpang, hingga konflik eksistensial. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 alasan menarik villain movie Kamen Rider era Reiwa. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Eden, Kamen Rider Zero One. Rihito Ishiki merupakan seorang ilmuwan brilian yang kemudian berubah menjadi Kamen Rider Eden setelah menerima sebuah driver dari Azu. Pada dasarnya, tujuan Rihito sejalan dengan para antagonis lainnya, yaitu menghancurkan bumi. Namun, terdapat keunikan dalam motifnya yang membuat dirinya berbeda. Ia tidak semata-mata ingin memusnahkan dunia, melainkan berniat membentuk kembali bumi tersebut menjadi sebuah surga baru yang dapat ia tempati. Dan di balik ambisi besar yang ia usung, Rihito sebenarnya menyimpan sebuah alasan personal yang begitu menyayat hati. Tunangannya menderita penyakit misterius yang tak mampu dijangkau oleh pengobatan medis apapun. Dengan kecerdasannya sebagai seorang ilmuwan, Rihito menaruh seluruh harapan pada teknologi nanomesin yang ia ciptakan. Baginya, nanomesin ini adalah kunci untuk meregenerasi sel-sel tubuh, memperbaiki kerusakan internal, sekaligus menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Proses yang semulanya ia yakini sebagai penyelamat justru berubah menjadi tragedi. Sistem nanomesin mengalami gangguan serius yang mengacaukan fungsinya. Dan bukannya memperbaiki tubuh sang tunangan, kerusakan itu malah memperparah kondisi hingga akhirnya merenggut nyawa satu-satunya orang yang menjadi alasan Rihito hidup. Dari situlah tekadnya yang ekstrim terbentuk. Jika dunia yang ada telah merenggut segalanya darinya, maka dunia itu harus dihancurkan dan diganti dengan sebuah surga baru sesuai dengan visinya sendiri. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Falcon, Kamen Rider Saber. Bahato adalah seorang pendekar pedang dari kalangan bangsawan yang pada akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Falcon. Tujuan utama yang ia emban terkesan ekstrim, yaitu menghancurkan bumi dan mengembalikan seluruh keberadaan kembali kepada kehampaan. Akan tetapi niat ini tidak lahir begitu saja, melainkan berasal dari luka batin mendalam yang dialaminya. Pada awalnya, Bahato dikenal sebagai seorang pendekar yang baik, setia, serta menjunjung tinggi kehormatan. Namun, kehidupannya hancur ketika orang yang ia percayai justru berkhianat. Pengkhianatan itu tidak hanya melukai harga dirinya, tetapi juga merenggut kebahagiaannya. Sang istri dan anak yang sangat ia cintai tewas dibunuh oleh orang terdekatnya sendiri. Dan tragedi inilah yang menorehkan luka paling mendalam dalam hidupnya. Sejak saat itu, Bahato meyakini bahwa pengkhianatan merupakan siklus tak terelakkan dalam diri umat manusia. Ia kehilangan keyakinan pada kebaikan dan mulai memandang dunia sebagai tempat penuh penderitaan yang tiada akhir. Dari keyakinan gelap itulah lahir tekad ekstrimnya yang ingin menghancurkan dunia agar seluruh eksistensi kembali pada ketiadaan, sehingga penderitaan dan pengkhianatan tidak akan pernah terulang kembali. Dan hal inilah yang menjadikan Bahato sebagai sosok antagonis yang berbahaya sekaligus tragis. Ia tidak bertindak semata-mata karena ambisi, melainkan karena trauma mendalam yang membentuk cara pandangnya terhadap manusia dan kehidupan itu sendiri. Di nomor ketiga ada Kamen Rider Daimon, Kamen Rider Reprise. Azuma adalah seorang teroris yang melakukan kesepakatan berbahaya dengan Gifu. Dari perjanjian tersebut, ia memperoleh keabadian dan kemudian menjelma sebagai Kamen Rider Daimon. Namun yang menarik, tujuan Azuma pada awalnya tidak sepenuhnya jahat. Ia ingin menuntun umat manusia kembali ke jalan yang benar dengan caranya sendiri, meskipun ekstrim dan penuh kekerasan. Dalam perjalanannya, Azuma bahkan sempat membunuh sejumlah tokoh berpengaruh sepanjang sejarah, menjadikan namanya sebagai bayang-bayang gelap yang terus menghantui peradaban manusia. Keabadiannya juga membuatnya harus menanggung penderitaan emosional, termasuk kehilangan pasangan romantis yang dicintainya karena ia hidup jauh lebih lama. Namun nasibnya berubah ketika Gifu akhirnya dikalahkan. Status keabadiannya menghilang dan membuat nyawanya semakin menipis.
Di tengah rasa kehilangan itu, Azuma termakan bujuk rayu Chick yang menjanjikan kembalinya keabadian, dan godaan tersebut membuatnya bersekutu dengan Chick. Meskipun pada akhirnya ia semakin jauh dari tujuan awalnya. Tragisnya, Azuma sendiri lupa untuk menikmati hidup yang ia jalani selama ini. Hingga di momen terakhirnya, ia kalah dalam pertarungan dan akhirnya mempercayakan cita-cita awalnya kepada Ikki, sang Kamen Rider Ipais. Di nomor keempat ada Kamen Rider Cross Geats, Kamen Rider Geats. Mela adalah sosok misterius yang dikenal sebagai pembunuh dewa. Sepanjang hidupnya, ia telah menumbangkan banyak entitas ilahi, termasuk Loki dari mitologi Nordik hingga Susanoo dari mitologi Jepang. Setiap dewa yang ia kalahkan bukan hanya menjadi bukti kekuatannya, tetapi juga sumber kekuatan baru baginya. Karena Mela memiliki kemampuan untuk menyerap kemampuan yang dimiliki oleh para dewa tersebut. Dengan kekuatan hasil rampasan dari para dewa yang telah ia kalahkan, Mela mampu menciptakan sebuah tiruan sempurna dari Kamen Rider Geats, sehingga ia muncul di masa kini sebagai Kamen Rider Cross Geats. Namun Mela ini tidak bergerak seorang diri. Di sisi lain selalu ada Melo, sang navigator yang setia mendampingi sekaligus memberikan arahan strategis, menjadikan rencana besar Mela semakin terstruktur juga berbahaya. Dan kehadiran Melo ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia bukan hanya ancaman dari segi kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga dari sisi psikologis. Dengan sikap cerianya yang menakutkan, Melo kerap mengamati setiap langkah Geats dan rekan-rekannya, lalu melontarkan ejekan yang menusuk seolah ingin menunjukkan betapa rapuhnya dunia yang mereka perjuangkan untuk dilindungi. Di nomor kelima ada Kamen Rider Dorado, Kamen Rider Gachard. Future Gurion merupakan seorang penguasa dari sebuah lini waktu alternatif yang juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kamen Rider Dorado. Pada dasarnya, ia memiliki tujuan yang tampak klise bagi seorang antagonis, yaitu ingin menaklukkan dunia. Demi ambisinya ini, ia memanfaatkan kekuatan dari Dark King, lalu menciptakan pasukan Red Troopers dan Dark Deathmatch sebagai alat untuk memperkuat dominasinya. Namun, di balik seluruh kekuatannya, kisah Future Gurion justru menyimpan sebuah tragedi. Usaha yang ia lakukan selama ini ternyata hanyalah kesia-siaan belaka. Perlahan terungkap bahwa dirinya tidak lebih dari sekedar bidak dalam permainan Dark King. Seluruh ambisi dan kekuatan yang ia kumpulkan hanya dijadikan sarana untuk tujuan akhir sang penguasa kegelapan. Pada akhirnya, Dark King menyerap kekuatan milik Future Gurion sendiri, menjadikannya boneka tak berdaya, hingga kemudian menyingkirkannya dengan kejam. Dan inilah yang membuat Future Gurion tampil sebagai villain yang bukan sekedar ambisius, tetapi juga tragis, yaitu seorang penguasa yang tampak perkasa, namun sesungguhnya hanyalah pion dalam rencana besar kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Karies, Kamen Rider Gabu. Sebelum masuk ke poin terakhir, perlu diperingati kalau di bagian ini bakal ada spoiler yang bisa ngurangin keseruan nonton kalau kalian belum ngikutin ceritanya sampai tahap ini. Jadi, King Karies adalah seorang raja dari ras misterius bernama Mater, yaitu makhluk yang keberadaannya penuh teka-teki. Ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kamen Rider Karies, sebuah wujud yang mencerminkan kekuatan destruktif luar biasa. Yang membuatnya menonjol adalah bagaimana dimana ia mendefinisikan dirinya sendiri, yaitu King Karies selalu menyebut dirinya sebagai sosok yang merusak dan menghancurkan segalanya. Ucapan ini bukan sekedar ancaman, melainkan cerminan dari tindakannya yang nyata. Selama eksistensinya, King Karies telah menghancurkan banyak dunia tanpa rasa ragu, meninggalkan jejak kehancuran yang menegaskan reputasinya sebagai penguasa yang ditakuti. Dan sosoknya tidak hanya mempresentasikan kekuatan besar, tetapi juga filosofi kegelapan, yakni keyakinan bahwa perusakan adalah hakikat dirinya. Dan hal inilah yang menjadikan King Karies bukan sekedar villain, melainkan simbol dari kehancuran itu sendiri. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 alasan menarik villain movie Kamen Rider era Reiwa. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.